Selamat pagi Bu Vira dan teman-teman. Di sini saya Talia Eninda dan kedua teman saya yaitu Yohana Stella dan Lucia Advent akan menjelaskan mengenai mencari pengertian peluang dengan frekuensi relatif. Untuk masalah yang kami gunakan ialah dengan melemparkan dua mata uang yang sama yang dilemparkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali dan percobaan ini dilakukan sebanyak 50 kali pelemparan. Baik, untuk selanjutnya, kami sudah melemparkan dua mata uang sebanyak 50 kali lemparan dan berikut adalah hasilnya. Dengan catatan 2 menyatakan kejadian muncul angka-angka, kemudian 1 menyatakan kejadian muncul angka gambar atau gambar angka, dan 0 menyatakan kejadian muncul gambar-gambar. Selanjutnya, dari data ini kita harus mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Dari kejadian munculnya angka-angka, angka gambar atau gambar angka, dan gambar-gambar, berikut saya akan menjelaskan mengenai cara mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif dari kejadian munculnya angka-angka. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk frekuensi kumulatif angka-angka, saya sudah memberikan warna kuning, ya. Ini dengan fotonya dibuat di sini. Untuk semua data lemparan sampai ke 50. Frekuensi kumulatif itu bagaimana mencarinya? Nah, karena yang kita cari adalah angka-angka, maka pada lemparan ke-1, frekuensi kumulatifnya masih 0 karena belum muncul angka-angka. Kemudian pada lemparan kedua, ini frekuensi kumulatifnya juga masih 0 karena yang muncul tuh bukan angka-angka, melainkan gambar angka atau gambar-gambar. Selanjutnya yang ketiga juga masih 0 frekuensi kumulatifnya karena yang muncul tuh justru gambar-gambar bukan angka-angka. Nah, pada lemparan keempat baru muncul ini angka-angka, nah makanya frekuensi kumulatifnya berubah menjadi 1. Kemudian pada lemparan kelima muncul lagi angka-angka. Nah, frekuensi kumulatifnya yang tadinya 1 sekarang berubah menjadi 2. Nah, karena di lemparan ke-6 sampai ke-8 masih belum muncul angka-angka, maka masih sama seperti sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatifnya masih sebanyak 2. Nah, kemudian sampai muncul lagi angka-angka di lemparan ke-9, maka frekuensi kumulatifnya berubah menjadi 3, dan seterusnya sampai dengan data ke-50. Berarti ada sebanyak 11 kali muncul angka. Nah, untuk frekuensi relatifnya sendiri, caranya adalah dengan membagi frekuensi kumulatif dibagi dengan lemparan ke berapa. Misalnya ini ya. Frekuensi relatifnya untuk lemparan pertama adalah 0 dibagi 1, hasilnya 0. Kemudian, untuk data kedua juga masih sama, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, 0 dibagi 3 itu juga 0. Nah, untuk data keempat ini, 1 dibagi 4 hasilnya 0,25. Data kelima kemudian 2 dibagi 5 itu 0,4, kemudian 2 dibagi 6 itu hasilnya 0,333, dan seterusnya sampai dengan data ke-50. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dari frekuensi relatif. Nah, sudah saya siapkan dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk lemparan pertama, dia masih 0 sampai lemparan ketiga. Kemudian data keempat, dia adalah 0,25 frekuensi relatifnya. Kemudian pada data kelima, dia frekuensi relatifnya adalah 0,4, dan seterusnya sampai ke lemparan 50 adalah seperti ini tabelnya.
Baik, selanjutnya dari data hasil lemparan dua mata uang secara bersamaan sebanyak 50 kali, kita harus mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif dari muncul kejadian angka gambar atau gambar angka. Nah, menggunakan data yang tadi, berikut datanya, kita akan mencari frekuensi kumulatif dari angka gambar atau gambar angka. Nah, di sini karena tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa angka gambar-gambar itu dilambangkan dengan 0, angka gambar atau gambar angka itu dilambangkan dengan 1, dan angka digambarkan dengan 2. Nah, jadi kita hitung frekuensi kumulatif dari angka gambar atau gambar angka. Nah, karena di sini pada pelemparan pertama itu menghasilkan gambar-gambar, maka frekuensi kumulatif dari angka gambar atau gambar angka itu frekuensinya masih 0, jadi kita tuliskan 0. Kemudian di pelemparan kedua itu muncul angka gambar atau gambar angka, maka di sini frekuensi kumulatifnya kita tulis 1 karena sudah muncul satu angka gambar atau gambar angka. Nah, selanjutnya di pelemparan ketiga menghasilkan gambar-gambar, sehingga frekuensi kumulatif dari angka gambar atau gambar angka ini masih 1. Nah, di pelemparan keempat menghasilkan angka-angka, berarti 1. Di pelemparan kelima juga masih menghasilkan angka-angka, jadi kita tulis 1. Nah, di pelemparan keenam ini muncul lagi angka gambar atau gambar angka. Jadi, frekuensi kumulatif dari angka gambar atau gambar angka berubah menjadi 2 karena sudah 2 kali muncul. Nah, di pelemparan ketujuh muncul lagi angka gambar atau gambar angka. Jadi, bertambah lagi menjadi 3. Nah, begitu seterusnya sampai frekuensi kumulatif kita dapatkan seperti ini, 0, 1, 2, 3, sampai pada pelemparan ke-50 muncul angka gambar atau gambar angka sebanyak 27 kali. Nah, kemudian setelah mencari frekuensi kumulatif, kita akan mencari frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini kita cari dengan cara kejadian frekuensi kumulatif dibagi dengan lemparan keberapa, nanti banyaknya lemparan. Nah, misal nih pada pelemparan pertama frekuensi kumulatifnya masih 0, berarti 0 dibagi lemparannya sudah berapa kali, berarti lemparan pertama berarti 0 per 1. 0 per 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,00. Kita tulis saja seperti ini. Kemudian di pelemparan kedua sudah muncul 1, frekuensi kumulatifnya sudah 1. Kemudian dibagi dengan 2 karena di sini sudah pelemparan kedua gitu. Jadi hasilnya adalah 0,50. Kemudian di pelemparan ketiga frekuensi kumulatifnya masih 1, jadi dibagi dengan 3 karena 3 merupakan pelemparan ketiga. Nah, hasilnya akan menjadi 0,33. Nah, begitu seterusnya sampai nanti pada pelemparan ke-50, karena ini di pelemparan keempat masih 1, tulis hasilnya akan berkurang lagi, masih 1 per pelemparan kelima, seterusnya sampai di sini sudah 2 ya, 2 per 6. Nah, di sini kembali ke 33 lagi. Begitu seterusnya sampai kita hasilkan frekuensi relatifnya itu seperti ini, 0,00, 0,50, 0,33 sampai nanti pada lemparan ke-50 frekuensi relatif dari angka gambar atau gambar angka ini 0,54 melalui proses seperti ini. Nah, kemudian kita mulai cari
karena kita juga diminta untuk mencari grafik frekuensi relatif dari angka gambar atau gambar angka. Kita cari, karena ini menggunakan Excel, kita akan lebih mudah ya. Ada beberapa fitur di sini, bisa buka di insert, kemudian chart di sini kita gunakan diagram ini ya teman-teman. Oke, kita ubah di sini slide datanya, kemudian bagian chart data range ini kita bisa ubah di sini teman-teman. Karena yang kita cari adalah grafik dari frekuensi relatif, jadi yang kita pilih adalah bagian kolom relatif, frekuensi relatif seperti itu. Nah, di sini bagian di sini kita ubah, edit. Nah, kita tulis Oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah melihat bahwa lemparan-lemparan ini tadi menghasilkan frekuensi kumulatif, kemudian frekuensi relatif, kemudian grafiknya. Ini dia teman-teman. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pada lemparan pertama frekuensi relatifnya itu masih 0,0. Kemudian pada lemparan kedua itu menghasilkan frekuensi relatifnya 0,50. Kemudian di lemparan ketiga itu ada 0,33 di sini sampai seterusnya hingga pada lemparan ke-50 itu menghasilkan frekuensi relatifnya adalah 0,54. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif untuk kejadian munculnya gambar dan gambar. Keterangannya masih sama, dua menyatakan kejadian munculnya angka dan angka, satu menyatakan kejadiannya muncul angka dan gambar atau gambar dan angka, lalu 0 ini menyatakan kejadian munculnya gambar dan gambar. Di sini datanya masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk lemparan yang pertama, hasil lemparannya adalah 0 atau menyatakan kejadian munculnya gambar dan gambar, makanya frekuensi kumulatifnya yaitu 1. Karena tujuan kita di sini adalah mencari frekuensi untuk kejadian munculnya gambar dan gambar, makanya untuk frekuensi kumulatifnya ini adalah 1. Lalu selanjutnya untuk lemparan yang kedua, yaitu hasil lemparannya itu 1, ini menunjukkan atau menyatakan kejadian munculnya angka dan gambar atau gambar dan angka. Ini bukanlah yang kita cari, sehingga frekuensi kumulatifnya tetap 1. Lalu untuk lemparan yang ketiga, yaitu hasil lemparannya adalah 0 atau menyatakan kejadian yang muncul gambar dan gambar, ini adalah yang kita cari, maka untuk frekuensi kumulatifnya yaitu kedua kalinya dia muncul, yaitu adalah dituliskan dengan 2. Lalu untuk lemparan 4, 5, 6, dan 7 ini tidak ada hasil lemparan yang menyatakan kejadian munculnya gambar dan gambar, makanya untuk frekuensi kumulatifnya tetap 2. Dan sedangkan untuk lemparan ke-8 yaitu hasil lemparannya adalah 0, maka untuk frekuensi kumulatifnya yaitu adalah 3, karena ini adalah ketiga kalinya kejadian muncul gambar dan gambar. Begitu caranya hingga lemparan ke-50, yaitu hasil lemparannya adalah 2 dan frekuensi kumulatifnya adalah 12. Ini karena di 49, lemparan ke-49 itu hasilnya adalah 0 atau munculnya gambar dan gambar, makanya untuk frekuensi kumulatifnya dari 11 menjadi 12. Lalu untuk yang lemparan ke-50 yaitu adalah 2, ini bukan tujuan kita untuk mencari di sini, karena kita tujuan mencari gambar dan gambar, maka untuk frekuensi kumulatifnya tetap 12 seperti itu. Lalu untuk mencari frekuensi relatif itu sendiri, yaitu frekuensi kumulatif dibagi dengan lemparan ke n. Seperti itu, jadinya untuk lemparan yang pertama, untuk frekuensi relatifnya adalah 1 dibagi 1 yaitu 1. Untuk lemparan yang kedua adalah 1 dibagi 2 adalah hasilnya 0,5. Untuk lemparan ketiga adalah 2 dibagi 3, hasilnya adalah 0,667. Seterusnya hingga lemparan ke-50. Selanjutnya untuk grafik
frekuensi relatif kejadian munculnya gambar dan gambar sebagai berikut. Untuk lemparan yang pertama, karena dia hasilnya adalah 1, untuk frekuensi kumulatifnya, frekuensi relatif, maka di sini di grafiknya untuk lemparan pertama itu di 1 dan yang lemparan ke-50 itu ada di 0,24 begitu. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya Advent. Nah, dari hasil lemparan 2 koin sebanyak 50 kali dan kita mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif dari muncul kejadian gambar-gambar, angka gambar atau gambar angka dan angka-angka tersebut, kita dapat simpulkan bahwa mencari frekuensi kumulatif itu dengan cara melihat banyaknya kejadian muncul angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, dan angka-angka. Itu sesuai dengan apa yang kita cari. Jika kita mencari gambar-gambar ya, kita hitung berapa kali muncul gambar-gambar pada percobaan kita. Kalau kita melempar 50 kali, kita hitung ada berapa kali gambar-gambar tersebut muncul. Begitu juga ketika kita mencari angka gambar atau gambar angka, sama halnya seperti itu. Ketika kita mencari angka gambar-gambar angka, kita hitung berapa kali muncul angka gambar-gambar angka pada 50 kali pelemparan. Nah, begitu juga dengan mencari angka-angka. Nah, kemudian untuk mencari frekuensi relatif itu kita dapat simpulkan bahwa rumusnya itu frekuensi kumulatif dibagi banyaknya lemparan. Jadi kalau frekuensi kumulatifnya itu 5 dari 50 percobaan, berarti 5/50 seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari grafiknya itu kita bisa menggunakan banyak sekali aplikasi, mungkin bisa menggunakan Desmos, GeoGebra, bahkan menggunakan Excel seperti ini pun bisa. Nah, kemudian dari percobaan yang telah kita lakukan, itu dapat kita simpulkan juga bahwa hubungan antara frekuensi relatif dari kejadian munculnya angka-angka, angka gambar atau gambar angka, dan gambar-gambar dengan peluang itu kita bisa melihat bahwa frekuensi kumulatif itu mendekati suatu bilangan tertentu, di mana bilangan tertentu tersebut bisa disebut dengan peluang. Nah, peluang itu bisa kita cari dengan pendekatan frekuensi relatif. Nah, kesimpulannya di akhir adalah peluang dari suatu kejadian itu bisa kita cari dengan limit n mendekati tak hingga frekuensi relatif. Nah, sekian penjelasan materi mengenai cara mencari pengertian peluang menggunakan frekuensi relatif. Semoga video ini mudah dipahami oleh teman-teman dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.